Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dias Adhara Pragmatika dengan NIM 200101010. Mahasiswa Ibu Siliwangi, semester 7 baik. Selanjutnya Ibu boleh perkenalkan dulu kalian masing-masingnya dari sebelah kanan dulu. Boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan Bu, nama saya Fahriel, saya dari kelas 7E. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Ajaria dari kelas 7E. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Alfi dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Cindy dari kelas 7A. Baik, mungkin kita sudah cukup lebih mengenal ya sekarang. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan hari ini. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Boleh lagi ya? Mas aja Bu, Ya. baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Cukup. Terima kasih Pak Hadil untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, maaf. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah atau melaksanakan konseling kelompok? Belum. Oke. Ada yang tahu bahwa konseling kelompok itu apa sih? Belum ya. Jadi dijelaskan dikit. Jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor, di mana ada pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri dan anggota kelompok adalah kalian. Sejauh ini paham tentang konseling kelompok? Paham ya? Adapun dari kegiatan hari ini ada tujuan kita berkumpul pada hari ini, yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan dan kita cari solusinya. Dengan menekankan asas-asas di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan? Asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan dimuncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebarluaskan. Nah, jadi di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita yang tahu aja ya yang di sini. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Asas yang menekankan pada semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa adanya keraguan dan kekhawatiran. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Asas yang menekankan pada kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapatnya. Mengerti? Ibu. Dalam pelaksanaan konseling kelompok ini juga Ibu mengharapkan anak-anak sekalian terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu Ibu juga harap anak-anak sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan, ya. Ibu harap anak-anak sekalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat, berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Lalu Ibu harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif, dengan bertanya maupun menyampaikan pendapatnya, dan mampu berkomitmen untuk tidak berbicara apa yang dibicarakan selama kegiatan berlangsung. Sejauh ini masih paham? Baiklah, jadi kita sudah perkenalannya di awal dan kita tahu kegiatan kita apa hari ini. Alangkah baiknya kita biar lebih semangat dan fokus, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya tuh kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang 2 kali. Kalau Ibu bilang malam berarti setengah tepuk tangannya. Paham? Kita mulai ya. Oke. Pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang. Nah, baik.
Tapi ibu punya satu SDG lagi, kita melatih fokus ya. Tidak benar. Berarti ya. Berarti ini pulpen, yang ini pensil, kalau ini buku, ini Pensil itu. Pensil. oke. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Berarti ibu punya 3 benda. Ini pulpen, yang ini pensil, kalau ini buku, ini Pulpen. ya. Udah paham berarti ya cara mainnya. Mau lagi atau udah? Untuk kali lagi ya? Untuk kali lagi. Oke. Ini pensil. Yang ini ini pulpen, yang ini pensil, kalau yang ini buku, kalau ini Pensil. kalau ya buku. Ternyata masih ada yang kurang fokus. Oke, sepertinya semua anggota udah mulai fokus dan semangat ya. Selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Nah, ada yang tahu apa itu topik? Pembicara. Ya, bisa bicara bahasan, bahasan yang akan dibahas sekarang, yang dibicarakan. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang topik penyesuaian diri di sekolah baru. Setuju gak kalau kita membahas topik tersebut? Setuju. Baiklah, kalau setuju, hari ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri. Menurut adik-adik, apa sih penyesuaian diri? Penyesuaian diri? Ada yang tahu gak? Adaptasi. Iya, bisa adaptasi. Jadi penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian diri baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian diri itu dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi. Didorong beberapa kemungkinan perilaku untuk membahas diri dari ketegangan. Ibu mau tanya nih, gimana rasanya saat pertama kalian masuk SMP? Kebingungan. Iya, pasti kebingungan karena kita dari awalnya SD kita langsung ke SMP itu pasti harus penyesuaian diri dulu ya. Oke, yang lain ada yang mau menceritakan sedikit? Gugup. Nah, pastinya awal masuk sekolah semua orang juga merasakan hal yang sama ya kayak tadi. Yang oleh sebab itu kita akan membahas tentang penyesuaian diri sekolah baru. Ada yang ditanyakan nggak? Cukup. Cara menghindari gugup. Apa? Cara mengatasi gugup. Cara mengatasi gugup, kita harus berbanyak percaya diri kita bahwa kita bisa gitu. Pikiran positif jangan diganti biar kita nggak gugup di hadapan orang lain. Yang lain ada nggak? Saya merasa cemas dan tidak yakin itu tadi Sekolah baru. di sekolah baru. Kalian gitu. Saya merasa cemas dan kurang yakin di sekolah baru. Ya, makasih Atia atas ininya. Pasti banyak yang merasakan hal yang sama ya. Pasti tahap penyesuaian diri itu mungkin ada proses untuk kita menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Ada lagi gak ada lagi? Apa? Saya merasa kesepian karena teman-temannya ada di sekolah baru. Oke, terima kasih Nuri. Kita bisa mempertimbangkan strategi penyesuaian dan mengembangkan keterampilan sosial. Langkah selanjutnya dalam proses ini bagaimana pendapat Anda semua? Terima kasih. Salah. Tidur.
Saya Bu, Apa? saya merasa kesepian karena tidak ada teman yang sama di sekolah ini. Oke, pasti kita di sekolah yang baru kita mempunyai teman yang baru juga, guru baru juga, lingkungan baru juga ya pastinya. Kita apa sih mulai beradaptasi dikit-dikit aja mulai mulai menyesuaikan diri dengan teman baru yang ada di sekolah baru kita. Oke, ada lagi nggak? Cukup. Oke, cara menyesuaikan diri di sekolah baru ya, ada berbagai cara menyesuaikan diri di sekolah baru. Yang pertama ada pelajari situasi. Maksud dari pelajari situasi di sini tuh kita yang pertama sebelum masuk sekolah belajar untuk mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolahnya, baik letak geografi sekolah, arah perjalanan rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah dan sebagainya. Nah, yang kedua ada berbaik sangka. Maksud dari berbaik sangka di sini yaitu hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan lah, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru kurang ramah. Ganti kalimat tersebut penuhi dengan kalimat-kalimat positif seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan gitu. Nah, yang ketiga ada sesuaikan keadaan sekolah. Maksud dari sesuaikan keadaan sekolah di sini sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah barunya itu, entah peraturan sekolahnya di sana, kebiasaan guru-guru mengajarnya. Tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah, misalnya sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan di sekolah baru tersebut. Nah, segeralah kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang baru juga. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan peraturan sekolah sebelumnya. Yang kelima, kenali dan hormati guru. Itu sudah pasti ya kalau kita menghormati guru. Kalian harus kenali dan hormati kepada guru, lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru. Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perilaku layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Yang keenam ada menghargai sesama. Siapa yang menanamkan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai orang lain juga. Nah, yang terakhir ada menjadi diri sendiri. Ini paling penting. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh teman baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural yang mungkin saja mempermudah teman-teman baru untuk mengenal lebih dalam. Mungkin cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Selanjutnya teman-teman ada pesan-pesannya nggak selama mengikuti kegiatan hari ini? Seru. Ada lagi? Iya, lebih terbuka ya. Senang juga ibu dari awal. Senang juga ibu bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang lain ada nggak? Sudah cukup. Baiklah, kalau begitu, karena kita di awal memulai kegiatan dengan berdoa, maka di akhir pun kita harus menutup dengan berdoa. Boleh dipimpin lagi untuk penutupan? Baik. Alhamdulillah bimbingan sekarang sudah selesai. Sebelum ditutup kita berdoa dulu, berdoa agama dan kebenaran masih dimulai. Terima kasih atas partisipasi kalian di acara kegiatan hari ini. Maaf kalau banyak salah atau kurang dalam perkataan, kurang jelas dalam pemberian materi. Ibu cukupkan
mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum